Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement ini berupa garis-garis ya, sebagai support dan resisten dianggapnya di trading gitu ya. Tapi buat yang belum tahu, jadi deret angka Fibonacci ini itu ditemukan oleh matematikawan dari Italia ya, Leonardo Fibonacci namanya, atau Leonardo da Pisa gitu. Sebenarnya dari deret angka Fibonacci ini cukup sederhana ya. Angka berikutnya dari deret Fibonacci adalah hasil dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi urutannya kayak gini, 1, 1, 3, 5, 8 dan seterusnya itu. Misalnya kayak 1 yang ini adalah penjumlahan dari 1 dan 0, dan 2 ini adalah penjumlahan dari 1 dan 1, dan begitu seterusnya ya. Kenapa deret angka Fibonacci ini menarik ya untuk di trading ya? Karena berdasarkan dari penemuan Fibonacci ini ya, beberapa pola di alam semesta ini cenderung menganut pada pola-pola atau deretan angka Fibonacci. Misalnya kayak jumlah bunga gitu ya, itu punya jumlah yang ada dalam urutan Fibonacci gitu. Atau misalnya jumlah deret ranting gitu ya. Jadi urutannya itu cenderung mirip sama deret dari angka Fibonacci ini. Kenapa deret angka Fibonacci ini menarik untuk digunakan di dalam trading gitu ya. Jadi karena pada alam semesta itu cenderung mengikut kepada pola-pola atau deret angka Fibonacci, jadi ada kemungkinan pada trading juga bisa membentuk dari pola-pola yang di dalam deret angka Fibonacci. Kalau misalnya kita masuk ke MetaTrader 4 seperti ini, kalau kita ingin menampilkan Fibonacci retracement, kita tinggal ke bagian sini ya, di bagian draw sini objeknya. Kita tinggal klik, langsung bisa drag ke chart seperti ini. Nah, di sini menariknya kalau misalnya kita lihat ada level-level dari angka-angka tertentu ya. Nah, mungkin beberapa pertanyaannya adalah kenapa angka-angka itu yang muncul? Oke, jawabannya adalah golden ratio ya. Jadi di sini ada 0 dan 100, jadi ini adalah harga terendah dan tertinggi yang mungkin kita tentukan ya. Di sini kita ambil acak saja biar kelihatan. Nah, di sini di bagian tengah ada level 618 dan juga 382. Kenapa angka itu yang muncul gitu? Oke, kita ambil contoh misalnya 618. Kenapa angka ini yang digunakan gitu? Jadi 618 ini itu adalah hasil pembagian dari deret angka Fibonacci. Angka berapapun yang dibagikan dengan angka sesudahnya itu menghasilkan nilai yang mendekati 0,618 ya. Oke, di sini misalnya kita ambil contoh di sini 55 dibagi 89. Hasilnya sangat mendekati ke 0,618 ya. Jadi di sini 618. Kemudian kenapa angka di sini ada 38,2 ya? Kalau 50 kan ini jelas nilai tengah ya. 38,2 ini adalah angka Fibonacci yang dibagi dengan dua angka sesudahnya. Di sini kita ambil contoh 34 dibagi 89 ya. Nah, itu dia nilainya adalah 0,382 ya. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu alasannya. Angka berikutnya 23,6 ya. Ini kenapa angka itu? Ya karena 618 itu dikurang dengan angka 38,2 ya. Dan hasilnya adalah 23,6 gitu. Nah, kemudian nilai dari 1618 itu dapatnya dari mana gitu. 161,8 itu adalah nilai dari hasil pembagian angka Fibonacci itu sama angka yang sebelumnya gitu. Kalau dibagi dengan angka sebelumnya, misalnya di sini kita ambil contoh ya, yang gampang-gampang saja, 89 dibagi dengan 55 itu hasilnya mendekati 1618 ya. Ini kalau ini bukan mendekati lagi, kalau ini sudah pas ya. Kalau angka yang lain misalnya 144 dibagi 89 hasilnya 1.6179, yaitu sangat mendekati ke 1618. Jadi seperti itu. Dan kemudian angka yang berikutnya ini ada 261,8, itu dari mana? Yaitu deret angka Fibonacci yang dibagi dengan dua angka sebelumnya gitu. Hasilnya akan seperti itu. Di sini kita ambil contoh lagi, misalnya 89 dibagi dengan 34. Ya, situ kelihatan ya. 2,6176 ya, itu kalau dibuletin ke atas ya 2,617 ini di bagian 3 angka di belakang koma itu akan menghasilkan 8 ya, seperti itu. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah tahu semuanya alasan dari angka-angka ini ya, kenapa angka-angka ini yang dipakai dalam deret Fibonacci. Sekarang gimana misalnya cara pakainya Bang gitu.
Biasanya Fibonacci retracement ini digunakan untuk mengukur tingkat retracementnya itu ya. Jadi ditarik dari harga terendah dan tertinggi sesuai dengan rule-nya masing-masing. Oke, di sini misalnya kita akan menarik harga terendah dan tertinggi dari 1 hari sebelumnya. Jadi kita munculkan untuk period separatornya seperti ini. Nah, misalnya kita akan menariknya dari sini. Ini kan sudah berganti hari, ini dari harga terendah dan tertinggi. Seperti ini. Yang perlu teman-teman ketahui tentu saja yang bagian poinnya adalah bahwa level-level harga ini adalah level yang kuat ya. Misalnya 100 di sini. Jadi kalau level 100 ini di break, kemungkinan akan drop lagi sampai ke 161,8. Kalau ini di break, jadi ada potensi untuk drop lagi ke area 261 gitu. Tapi kalau kemudian dia menguji resistennya ke area sini, itu sangat mungkin. Dan kalau misalnya di break, kemungkinan ada konsolidasi di area sini ya, 38,2 dan 61,8. Dan biasanya kalau 38 ini kena break sini ya. Nah, ini 38 ini kena break, bisa saja membentuk tren baru gitu ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka dengan konten-konten seperti ini. Dislike aja kalau nggak suka. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan informasi. Silahkan teman-teman masukkan informasi yang lebih lengkap dan lebih tepat di kolom komentar, biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.